Bayangkan sebuah pemandangan yang sering kita jumpai di acara keluarga, di pinggir jalan, atau di halaman rumah saat ada kumpul bersama. Aroma sedap dari makanan yang dibakar, entah itu sate, ikan, ayam, ataupun jagung, seolah langsung menggoda indera penciuman kita. Apalagi kalau disantap saat hangat, rasanya memang luar biasa menggugah selera. Namun, di balik aroma yang harum dan rasa nikmat dari makanan bakaran, tersembunyi risiko yang tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi para lansia yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Makanan yang dipanggang atau dibakar pada suhu tinggi ternyata bisa memunculkan zat berbahaya yang berpotensi merusak kesehatan tubuh. Inilah inti pembahasan kita kali ini. Membongkar bahaya makanan bakaran bagi kesehatan lansia, serta tips bagaimana jika tetap ingin menikmatinya dengan cara yang lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan video ini selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diberkahi umur yang panjang. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak para sahabat lansia dan keluarga untuk sama-sama memahami bagaimana sebenarnya dampak makanan bakaran terhadap tubuh, terutama tubuh yang sudah menua. Karena semakin bertambah usia, tubuh kita tidak sekuat dulu lagi. Organ-organ mulai melemah, sistem pencernaan melambat, daya tahan tubuh berkurang, dan risiko penyakit kronis meningkat. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk lebih berhati-hati dengan apa yang kita makan. Makanan yang dibakar, terutama yang langsung terkena api atau bara, memang bisa menghasilkan rasa gurih dan aroma khas. Akan tetapi, saat daging, ikan, atau bahkan sayuran terkena panas tinggi dan api terbuka, terbentuklah senyawa berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Serta heterosiklik amina atau HCA. Kedua zat ini muncul karena reaksi kimia yang terjadi ketika lemak dan protein pada daging terkena suhu tinggi. Zat PAH dan HCA inilah yang dikenal bersifat karsinogen, artinya dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker, terutama kanker usus, kanker lambung, bahkan kanker pankreas. Bagi orang muda dengan daya tahan tubuh yang masih kuat, mungkin efeknya belum langsung terasa, tetapi bagi para lansia, tubuh yang sudah mulai lemah membuat efek dari zat berbahaya ini lebih cepat berdampak. Selain risiko kanker, makanan bakaran juga sering mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, hal ini bisa memicu penyempitan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memperbesar risiko serangan jantung maupun stroke. Jangan lupa, proses pembakaran juga bisa membuat makanan menjadi gosong. Bagian yang hitam itulah yang justru paling berbahaya, karena mengandung zat karsinogen dalam kadar tinggi. Sayangnya, banyak orang justru suka bagian gosong ini karena dianggap lebih gurih dan nikmat. Padahal bagi tubuh, itu adalah racun yang perlahan-lahan menumpuk di dalam. Bukan hanya itu, makanan yang dibakar cenderung diberi bumbu berlebihan agar rasanya semakin sedap. Misalnya terlalu banyak garam, saus manis, kecap, atau bahkan penyedap rasa. Bagi lansia, garam berlebihan bisa memperburuk tekanan darah tinggi, sementara gula tambahan dari saus manis dapat meningkatkan kadar gula darah dan memicu diabetes semakin parah. Dengan kata lain, makanan bakaran bukan hanya membawa risiko dari proses pembakarannya, tapi juga dari bumbu tambahan yang menyertainya. Efek jangka pendek yang mungkin dirasakan lansia setelah mengonsumsi makanan bakaran adalah perut terasa begah, mual, sulit buang air besar, atau mulas. Efek jangka panjangnya jauh lebih serius, mulai dari peningkatan risiko kanker, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, hingga menurunnya fungsi hati. Inilah yang membuat para ahli gizi dan dokter sering mengingatkan agar lansia membatasi makanan yang dibakar. Namun bukan berarti lansia sama sekali tidak boleh menikmati makanan bakaran. Hidup harus tetap seimbang. Menikmati makanan lezat bersama keluarga juga bagian dari kebahagiaan. Hanya saja,
harus ada cara yang lebih aman agar kenikmatan tidak berubah menjadi bumerang bagi kesehatan. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa diterapkan jika Bapak dan Ibu lansia ingin sesekali tetap makan makanan bakaran. Pertama, pilihlah bahan makanan yang lebih sehat. Hindari daging berlemak tebal atau kulit ayam yang penuh lemak. Sebaiknya pilih ikan segar, ayam tanpa kulit, atau sayuran seperti jagung, terong, dan paprika. Bahan-bahan ini lebih rendah lemak sehingga lebih sedikit menghasilkan zat berbahaya saat dibakar. Kedua, sebelum dibakar, usahakan untuk memarinasi atau merendam bahan makanan dengan bumbu alami. Gunakan bawang putih, jahe, kunyit, atau jeruk nipis. Selain menambah cita rasa, bumbu-bumbu ini juga memiliki sifat antioksidan yang bisa membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat proses pembakaran. Ketiga, atur cara memanggang atau membakar. Jangan membiarkan makanan langsung terkena api besar. Gunakan api kecil atau bara yang sudah meredup agar panas lebih stabil dan tidak membuat makanan cepat gosong. Jangan lupa untuk sering membalik makanan supaya tidak ada bagian yang hangus. Ingat, bagian yang gosong justru paling berbahaya, jadi lebih baik dibuang saja. Keempat, gunakan metode memasak kombinasi. Artinya, sebelum dibakar, bahan makanan bisa terlebih dahulu direbus atau dipanggang di oven. Dengan begitu, waktu bersentuhan dengan api terbuka jadi lebih singkat dan zat berbahaya yang terbentuk lebih sedikit. Kelima, konsumsi makanan bakaran selalu dengan pendamping yang sehat. Misalnya, saat makan ikan bakar, sertakan lalapan sayur segar atau buah-buahan yang kaya vitamin dan antioksidan. Antioksidan dari sayur dan buah bisa membantu melawan radikal bebas yang timbul akibat makanan bakaran. Jangan lupa untuk banyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang zat sisa melalui urin. Keenam, batasi frekuensi. Jangan jadikan makanan bakaran sebagai menu sehari-hari. Cukup 1 atau 2 kali dalam sebulan, itu pun dalam porsi kecil. Semakin jarang, semakin baik. Ingat, kesehatan jangka panjang jauh lebih berharga dibanding kenikmatan sesaat. Ketujuh, dengarkan tubuh sendiri. Jika setelah makan bakaran tubuh terasa tidak nyaman, perut mulas, atau dada terasa sesak, sebaiknya segera berhenti dan jangan diulangi. Itu tanda bahwa tubuh sudah tidak mampu lagi menerima jenis makanan tersebut. Sahabat lansia yang saya hormati, makanan yang dibakar memang nikmat dan menjadi favorit banyak orang. Namun bagi lansia, ada konsekuensi kesehatan yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai demi menikmati sesaat, kita harus menanggung penderitaan di kemudian hari. Dengan memilih bahan yang lebih sehat, cara memasak yang benar, serta membatasi frekuensinya, makanan bakaran masih bisa dinikmati sesekali tanpa harus terlalu khawatir. Pada akhirnya, kunci utama adalah keseimbangan. Nikmatilah makanan dengan bijak, jangan berlebihan, dan selalu imbangi dengan pola hidup sehat. Banyak makan sayur, buah, rutin bergerak, cukup istirahat, dan menjaga pikiran tetap tenang. Dengan begitu, meskipun usia bertambah, kesehatan tetap terjaga dan kebahagiaan bisa dirasakan lebih lama. Semoga penjelasan ini bermanfaat, khususnya bagi para lansia dan keluarga yang ingin lebih bijak dalam memilih makanan. Ingat, makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kesehatan dan umur panjang. Mari kita sama-sama menjaga tubuh agar tetap sehat sampai usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.